Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja di berbagai sektor. Hal ini disampaikan saat acara konferensi hukum nasional di Jakarta Pusat pada Rabu 25 Oktober 2023 kemarin. Kita dengarkan petikan sambutan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arief Hidayat. Pertanyaan, apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif. Sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang bergabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Kekecewaan dari sesama anggota Hakim MK ini apakah dipahami sebagai pecah kongsi di dalam MK setelah putusan uji materi usia Capres dan Cawapres? Lalu betulkah ini merupakan keputusan bermuatan politik dan kepentingan keluarga? Selengkapnya kita akan membahasnya bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Usep Hasan Sadikin, dan juga bersama pengamat dan juga pelaku media sosial Mas Jo Prai. Elshita News and Talk. Selamat siang Mas Jo dan juga Mas Usep. Selamat siang. Kita akan berdiskusi lebih banyak. Ini sebelumnya terima kasih sudah bergabung Mas Usep sebagai peneliti Perludem. Ini saya perkenalkan Mas Usep sebagai peneliti dari Perludem, kemudian juga Mas Jo sebagai pengamat dan pelaku media sosial. Nah, kita ke Mas Usep dulu ya, Mas Jo ya. Monggo silakan. Iya. Mas Usep, ini bagaimana menanggapi terkait gaduhnya di internal Hakim MK? Apakah memang ini bisa disebut sebagai pecah kongsi di dalam MK setelah uji materi usia Capres dan Cawapres? Mas Usep. Iya, saya batasin dulu konteksnya dampak putusan MK ini di fase pemilu ya, mulai sejak putusan MK itu dibacakan sampai nanti pemungutan suara, lalu MK sebagai kekuasaan yudisial punya kewenangan gitu menyelesaikan perselisihan hasil atau sengketa pemilu antar partai maupun antar calon presiden, wakil presiden begitu ya. Nah, artinya putusan MK yang kontroversial ini, kenapa kontroversial? Pak Arief Hidayat kan singgung soal trias politika ya gitu ya. Jadi menurut saya objektifnya itu, kalau kita pakai konsep trias politika, kontroversialnya itu MK sebagai kekuasaan yudisial, dia menambah norma baru gitu di dalam putusan ini untuk undang-undang pemilu, yang mana harusnya penambahan norma baru itu adalah kewenangannya DPR atau pemerintah sebagai pembentuk undang-undang di negara ini di dalam konsep trias politika. Artinya di situ ada kewenangan antara kekuasaan yudisial ke kewenangannya kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam hal ini DPR dan pemerintah begitu. Jadi di ketatanegaraan gitu ya. Jadi berantakan di konteks putusan ini gitu ya. Itu yang pertama dalam proses trias politika. Terus di dalam proses putusan ini diambil gitu ya, di posisi MK ini hakimnya itu kan tidak mutlak 5-4 gitu, Mbak Tika dan kawan-kawan. Jadi bukan berarti artinya adalah 5 setuju 5 setuju, 4 tidak setuju gitu. 4 menolak bukan dibaca seperti itu sebetulnya. Kalau kita lihat rinciannya,
Hakim MK Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik itu kan sebetulnya hanya setuju kalau di bawah usia 40 tahun boleh mencalonkan itu setelah dia punya pengalaman menjadi gubernur gitu. Jadi komposisinya justru 3, 2, 4. Justru yang kalau lihat susunan komposisi hakim ini, artinya yang paling banyak adalah hakim yang menolak gitu. Ketika kita rujukannya adalah konteks pencalonan Gibran sebagai cawapres yang sudah kemarin ditetapkan diterima pendaftarannya begitu ya. Nah, dampak dari kontroversial ini dari itu ya, dari kesewenangan trias politika di mana kekuasaan yudisial mengambil kewenangannya legislatif dan eksekutif, ditambah komposisi hakim yang di dalam putusan ini bukan 5-4 tapi 2-3-4 yang paling banyak adalah menolak, itu potensial disimpan menjadi dasar untuk mempermasalahkan hasil pemilu nantinya. Gitu. Jadi ini ada calon yang sebenarnya bermasalah dalam dasar hukum yang buahnya itu dihasilkan oleh putusan MK yang kontroversial pertama gitu. Lalu saat ini dibawa perselisihan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi, di situ ada oknum hakim MK, dalam hal ini adalah ketua MK Bapak Anwar Usman, yang mana itu punya konflik interest di dalam perselisihan hasil nantinya, perselisihan hasil pemilu gitu. Yang mana ketua hakim MK ini dalam proses pembuatan putusan kemarin di putusan 90 2023 itu mengkondisikan proses pembuatan putusan di antar hakim ini, sehingga kemudian seolah-olah putusannya ini menerima calon presiden wakil presiden di bawah 40 tahun yang punya pengalaman baru di bupati atau wali kota gitu. Oke, Mas Usep. Oke, ini saya tampung dulu, nanti kita beralih dulu ke Mas Jo yang mana ini media sosial juga cukup gaduh dengan keputusan MK. Ya kan? Nah, kita pengen mendengar dari sisi pandangan Mas Jo ini sebagai pengamat dan pelaku media sosial, ini melihatnya bagaimana? Para netizen ini bagaimana? Mas, silakan. Ya, Mbak Tika. Terima kasih. Ini saya disclaimer dulu ya. Ini apa yang saya sampaikan ini bukan dari pembenci dalam tanda kutip, bukan dari pembencinya Pak Jokowi ya. Justru sebaliknya, saya dan teman-teman ini 12 tahun non-stop, ya, harus garis bawahi, sejak beliau maju Pilgub DKI dulu sampai dengan ontran ini, sampai dengan masalah besar yang memalukan ini, kami masih mencintai Pak Jokowi sekeluarga, bayangkan gitu. Kenapa kita sebut sekeluarga? Karena sikap kami ini tidak ada ketika misalnya Gibran maju sebagai wali kota Solo dulu ya. Kita awalnya juga agak-agak menolak, tapi ya sudahlah, karena dilaksanakan dengan cara demokratis dan tidak melanggar hukum apa-apa, tidak merobek-robek konstitusi apa-apa. Begitu juga ketika kemudian Bobi, ya, menantunya Pak Jokowi itu di wali kota Medan, kami juga ya tadinya menyayangkan juga, tapi ya sudahlah, silakan, karena memang tidak ada undang-undang ataupun konstitusi yang diobrak-abrik lah. Tapi ini beda gitu ya. Saya ambil suara netizen per hari ini atau per kemarin ketika Prabowo dan Gibran itu mendaftarkan diri ke KPU, itu dari sekitar 125.000 perbincangan di sosial media. Itu ketika di capture itu ternyata 75%, hampir 75% itu kontra. Kontra, Mbak, tidak pro. 75%. Ini artinya apa? Masyarakat jadi paham apapun jalan atau tujuan baik apapun, kalau diawali dengan kecurangan, diawali dengan hal kontroversial yang disampaikan oleh rekan dari Perludem tadi, yang diawali dengan pembajakan, pembegalan konstitusi, diawali dengan hal-hal buruk, itu masyarakat ini sudah pintar, mereka tahu, mereka paham, masyarakat sosial media ini. Dan keriuhan sampai hari ini adalah sudah sampai pada gedeg kalau anak-anak sosmed bilang, sudah muak dengan situasi seperti ini nih. Kami merasa digibulin gitu, bahasa mereka kan itu. Ini saya capture dari teman-teman semua ya. Hashtag mereka juga nggak karuan. Saya yakin tuh tim
sosmednya Prabowo di kelimpungan juga ngadepin itu. Tapi menurut saya beginilah. Sosmed ini satu sisi ya, tapi di lain hal adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dari dulu kan kita, IKN begini ya Pak, IKN bagus Pak, pokoknya apapun yang Pak Jokowi kerjakan kita bilang bagus. Cuman kemudian teman-teman di sosial media ini berpikir, wah kalau gitu ternyata sangat berbahaya, apalagi menjurus ke kultus individu. Sekarang ini kami setianya sudah bukan pada figur lagi, tapi kami loyal, setia kepada yang namanya nilai, value. Yang dilakukan oleh MK dalam hal ini adalah Pak Anwar Usman itu di banyak berita, itu menurut kami sudah moral. Sudah tidak sesuai lagi, apalagi ini MK. Lembaga tertinggi, Mbak. Apapun yang dibilang MK, yang diputuskan MK itu kata Pak Mahfud kemarin itu harus dilaksanakan. Bayangkan, maka sebentar, maka saya kembali ke ingat nasihat Bu Megawati waktu itu. Bagaimana mungkin sebuah produk undang-undangan yang dihasilkan oleh 500 orang-orang pintar di Senayan sana bisa dianulir, diutak-atik sedemikian rupa oleh 9 orang. Oke, baik. Oke, Mas Jo, kita tahan dulu, kita dengarkan pendengar yang ingin bergabung dengan perbincangan kita. Ini ada Bapak Hadi dan juga Pak Sofyan ya, Mas Usep dan Mas Jo. Kita sapa dulu di Pak Hadi dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Mas Jo. Ya, singkat saja Pak Hadi, silakan. Saya sering nonton YouTube Mas Jo, perjuangkan nilai-nilai kebenaran Mas Jo. Saya agak sedih Mas. Kita semua ini pendukung Jokowi. Tapi di akhir masa jabatannya dia berbuat demikian, ini memalukan buat bangsa Indonesia. Mas Jo pasti mengerti maksud saya. Yang pertama Mas Jo perjuangkan MK ini. Apakah bisa MK ini dimenangkan? Meskipun hakim semua menjurus sebenarnya menolak ya. Tapi ada pasal-pasal klausal yang ditambahkan. Nah itu yang membuat masyarakat, khususnya kaum milenial juga merasa tidak setuju ya. Meskipun Gibran, nah ini perkara permainan opini masyarakat Mas. Saya harap Mas Jo juga memperjuangkan, jangan sampai opini masyarakat dibuat kabur. Gibran dimajukan sebagai kaum muda, tapi mayoritas kaum muda nggak setuju. Nilai-nilai prevalensi dari orang tuanya, kemudian karbitan, itu kan sudah terdengar. Betul ya Mas Jo? Ya Pak Hadi. Artinya, anak-anak muda itu tidak setuju dengan cara-cara seperti ini. Mudah-mudahan Mas Jo memberikan, kita netral ya, bukan berarti kita tidak sayang sama Pak Jokowi. Baik. Pertanyaannya sudah saya catat Pak Hadi, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Sofyan dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Pak Sofyan, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Iya, saya juga begitu ya. Maksudnya kalau Gibran itu seorang anak muda yang nongol gitu, nggak ada hubungan dengan siapa-siapa, saya lihat sih lumayan ya. Kemarin pidatonya itu bagus sekali tuh waktu di KPU. Tapi karena dia ini datangnya gara-gara Pak Jokowi dan ini loh, masalahnya ya itu benar di MK mendadak bisa dirubah-rubah gitu. Kita juga jadi nggak simpatik sih Mbak. Artinya ya sehebat apapun dia, kita masih ini loh, masih lihat negara ini harus lebih rapi dari segi hukum ya. Bagus itu memang udah Pak Mahfud dah. Gitu aja kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya saya mendukung kalau anak muda seperti Gibran misalnya ada yang nongol benar-benar hebat, benar-benar dia capable, pinter, itu is okay, nggak ada masalah. MA berubah-ubah dari berapa juga is okay. Tapi ini kan ada hubungannya gitu loh. Relasinya ini loh yang nggak tahan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Kita kembali ke Mas Asep dulu ya Mas Jo ya. Sebagai peneliti Perludem, tadi sudah mendengarkan keluh kesah para pendengar El Sinta yang memang rata-rata seperti yang disebutkan oleh Mas Jo, bahwa memang cukup kecewa meski mereka para pendukung Jokowi. Apakah ini bisa disebut blunder Mas Usep? Sebetulnya apa yang terjadi di kewenangannya Presiden Joko Widodo serta kewenangan yang dilakukan antar pilar kekuasaan demokrasi dan politika ini itu kita lagi ngerasain sisi buruknya sistem presidensial gitu.
yang tadi dibahas secara kontekstual oleh Pak Hadi sama Pak Sofyan gitu ya. Jadi presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial bagi pilihan ya, sistem pemerintahan kan ada sebelumnya kita di tahun 55 pilih parlementer gitu ya. Itu punya efek samping kesewenang-wenangan memang cenderung lebih mungkin terjadi kesewenang-wenangan karena presiden itu selain dia adalah kepala pemerintahan, dia juga kepala negara. Nah, berdasarkan hitung-hitungan saya dari studi perbandingan undang-undang dasar antar negara gitu ya, presiden Indonesia itu paling kuat kewenangannya dibanding negara lain gitu. Kita compare sama negara presidensial yang presidennya paling kuat lah itu Amerika Serikat. Amerika Serikat itu cuma punya kewenangan menolak suatu usulan legislasi atau undang-undang dari parlemen gitu ya. Nah, di kita itu punya banyak kewenangan selain pemerintah, dia juga bisa menginisiasi legislasi, dan di dalam konteks sekarang gitu ya, kesewenangan itu bikin tambah kuat dengan mengkondisikan keadaan hakim di Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah cabang kekuasaan gitu. Nah, ketika juga kita fokus sama figur bukan nilai, itu juga konsekuensi dari pilihan sistem presidensial yang memilih orang gitu, bukan partai politik. Kalau di sistem parlementer kan milihnya partai, terus partai anggota dewannya milih Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan gitu ya. Nah, kalau di presiden itu, dan kita juga milih kepala daerahnya langsung, itu melihatnya orang. Makanya bahkan sistem pemilu legislatifnya kita milih orang juga, caleg gitu ya. Nah, itu membuat kita tuh fokusnya sama orang, bukan sama nilai yang sebenarnya bisa dihimpun oleh pengorganisasian partai politik gitu. Nah, makanya kan sering pemilu bilang saya sih tergantung orangnya, bukan partainya gitu ya. Nah, itu sebenarnya efek pemahaman ini kan efek dari sistem pemilu kita yang merujuk kepada figur gitu, bukan pada nilai pengorganisasian partai politik. Jadi ada di situnya. Nah, makanya sama Mas Jo ini di media sosial kan tantangannya gini kan, apakah media sosial itu merepresentasikan masyarakat Indonesia secara umum? Karena Presiden Joko Widodo itu bilang ini kan, nggak fair gini nih. Pak Presiden sebagai orang terkuat di negara ini tuh bilang, pemilu Indonesia itu simple, serahkan aja pada rakyat. Nah, tapi dia mengkondisikan pemilunya yang harusnya punya kedaulatan rakyat oleh seleranya Bapak Presiden gitu. Itu kan gapernya gitu tuh ininya. Itu tuh Mas Jo tantangannya tuh, apakah media sosial tuh merepresentasikan rakyat yang kalau ngelihat surveinya itu tinggi nih elektabilitasnya Prabowo sama Gibran ini gitu. Oke, jadi seperti bisa dibilang kalau netizen itu punya hasil survei sendiri begitu. Gimana Mas Jo, silakan menanggapi dari Mas Usep tadi. Aduh, saya dan teman-teman saya ini, saya cerita sedikit ya, saya teman-teman saya, terutama saya, Mas Denny Siregar, ada Eko Puntadi dan lain-lain ini seminggu ini insomnia, Mbak. Bayangkan bagaimana kami ini yang non-stop berada di depan dihantami oleh ya kita sebut saja yang dekat dengan intoleran, yang anti demokrasi seperti itu. Tiba-tiba kami harus ngerem dan balik badan, bayangkan gitu ya. Nah, inilah kami membuktikan juga bahwa kami ini bukan bayaran rezim dan sebagainya, sehingga kalau salah ya kita kritik lah gitu. Ini yang pertama. Berikutnya saya sepakat dengan Bung Asep tadi ya. Pada dasarnya ke depan ini kita pemilu Pilpres 14 Februari ini kita memang pada dasarnya kita akan memilih figur. Kita tidak berdasarkan partai dan sebagainya, itu masyarakat terutama di sosial media teman-teman tuh berucapnya seperti itu. Kita akan memilih figur. Figur apa yang akan kita pilih? Itu kalau disajikan dua sosok, yang satu pelanggar konstitusi, maka yang kita pilih adalah yang pendekar konstitusi. Katanya begitu. Nah, soal pendekar konstitusi ini juga barusan saya melihat ada ajakan dari, saya agak bergetar nih ya, ada ajakan dari para akademisi untuk menggalang dukungan menuntut lengsernya atau pemecatan Pak Anwar Usman. Ini serius. Ini sangat serius, kalau saya lihat sangat serius ya. Dan menurut saya ini juga sebagai bukti bahwa kalau kami teriak tidak setuju dengan perlakuan salah satu hakim MK yang lebih mengedepankan kepentingan sebut saja keluarga, ini ternyata yang nggak suka nggak cuma kita, tapi budayawan seperti
seperti kemarin Pak Gunawan Muhammad, kemudian ada Mas Butet Kecari Jasa, ada Pak Iqbal, dan sekarang saya hitung ini sudah ada 18 akademisi, profesor semua yang mengerti soal hukum. Karena gini loh, orang-orang di MK ini, hakim MK ini terutama yang sebut saja nir empati ini adalah orang-orang yang disebut sebagai jagoan soal hukum semua. Kami rakyat kecil awam tahu apa kalau orang-orang pintar yang lain nggak berbicara. Gitu. Sehingga saya habis kata untuk menyikapi hal ini. Teman-teman di daerah, Bang, Mas, ini kita mesti gimana? Kami mencintai Pak Jokowi, tapi kami lebih cinta kepada NKRI yang benar. Maka kemudian keluarlah kalimat itu tadi, bahwa ke depan memang kita harus memilih di antara dua sosok figur, yaitu pelanggar konstitusi atau pendekar konstitusi. Itu saja. Oke, Mas Jo, nanti saya ada pendengar lagi yang ingin bergabung, tapi sebelumnya saya ajukan pertanyaan kepada Mas Usep. Tapi apakah memang keputusan MK saat ini sudah sesuai dengan prosedur untuk mengatur semuanya, Mas Usep? Kalau secara SOP bagaimana? Ya tadi kalau kita pakai pendekatannya politik ya, di mana kontestasi jadi pegangan gitu ya. Hakim MK ini kan rekomendasi atau pilihan dari pihak politika kan, 3 dari DPR, 3 dari Presiden, dan 3 dari Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudisial gitu ya. Nah, putusan ini jadi muncul itu kan sebenarnya pertarungan antar hakim yang merepresentasikan pihak politika ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya pakai pendekatan politik, ya hakim yang gak setuju itu ya kalah aja gitu pakai pendekatan politik gitu ya. Karena gini, karena kalau misalnya ngerujuk ya diskusi kita tuh berangkat dari Pak Arief Hidayat gitu ya. Pak Arief Hidayat itu justru salah satu hakim MK yang banyak juga masalahnya putusannya gitu. Sebelumnya itu di saat beliau jadi ketua MK gitu ya, sebelum Pak Anwar Usman gitu ya, banyak putusan-putusannya yang kontroversial gitu. Apalagi kalau kita tanyanya sama teman-teman ICW, banyak putusannya yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi gitu. Bahkan di konteks pemilu ini kan Pak Arief Hidayat itu mengeluarkan putusan yang menyetujui sistem proporsional tertutup gitu, yang justru itu juga melanggar kewenangan MK saja sebagai pengkoreksi Undang-Undang Dasar dari masalah di dalam Undang-Undang Pemilu gitu. Justru dia malah mengusulkan sistem pemilu bernama sistem proporsional. Itu kan kewenangannya legislatif, bukan kewenangannya kekuasaan yudisial. Jadi sebenarnya perilakunya Pak Arief itu sama aja sama perilakunya Anwar Usman. Gitu, cuman beda putusan aja. Pak Arief itu di putusan sistem pemilu. Itu yang satu ya, pakai pendekatan politik seperti itu. Tapi kalau pakai pendekatan hukum, itu tadi saya sudah sampaikan di dalam proses musyawarahnya, Ketua MK itu mengkondisikan putusan ini yang harusnya dia mundur karena konflik of interest gitu ya, sebagaimana di putusan sebelumnya. Yang kedua adalah komposisi hakimnya, bukan 5-4 tapi 2-3-4. Justru yang paling banyak adalah menolak. Ini potensi digugat dan bermasalah di perselisihan hasil pemilu di saat MK dipimpin oleh Ketua MK-nya yang konflik interest gitu. Oke, Mas Usep, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Yogi di Jakarta Utara. Pak Yogi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semua dan salam waras untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Iya, singkat saja Pak Yogi, silakan. Ya, ini adalah saatnya kita semua bersuara. Ya, Pak Jokowi berprestasi bagus dan ini harus kita akui. Tetapi kita bilang masalah Gibran maju laga itu satu hal dan sah-sah saja. Tetapi yang kita cermati sebagai bangsa bahwa ini masalah keputusan MK ini menciderai dan merusak semua tatanan. Dan kita bilang MK menjadi satu institusi yang menjadi olok-olok dan akhirnya akan menjadi kesulitan untuk kita mengenai pemilu. Besok seandainya ada sengketa pemilu yang melibatkan Gibran dengan kontestan yang lain, apa yang terjadi? Apapun putusannya akan menjadi bias dan semua orang tidak percaya. Walaupun barangkali keputusan itu sudah objektif tentang Gibran, dan besok begitu ini menang, besok orang semua akan mempertanyakan. Dan satu hal lagi, barangkali kita masih punya satu benteng terakhir, adalah KPU. Bagaimana KPU mengimplementasikan mengenai undang-undang pemilu yang di situ dicantumkan mengenai batas usia dan barangkali tidak bisa diubah dengan hanya semena-mena oleh MK seperti ini. Dan kita berharap sekali
KPU berani bersikap dan kita bangsa Indonesia harus bersuara. Ini tidak boleh dibiarkan. Berprestasi bagus, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi di Jakarta Utara. Selanjutnya ada Pak Rudi dari Tangerang. Selamat siang Pak Rudi. Ya, mohon maaf telepon terputus. Ini kita langsung saja untuk menanggapinya. Ada Mas Jo dan juga Mas Usep dari pernyataan Pak Yogi tadi. Silakan. Ini kita ke Mas Jo dulu ya Mas Usep ya. Ya, silakan Mas Jo menanggapi. Ini bagian netizen ini. Betul. Kalau tadi ada salah satu hakim MK yang bilang berduka, berkabung karena MK hari ini bukan cuma jadi olok-olokan, tapi sudah menurut saya sudah tidak ada harga dirinya lah gitu. Tapi begini, saya ingat kasus Sambo, bagaimana Polri juga dihajar habis-habisan oleh netizen, ya, kekecewaan di mana-mana. Dan itu hanya bisa reda ketika kemudian Sambo ditangkap, diproses hukum, dipenjarakan. Dan saya pikir MK kalau mau pulih kembali, mendapatkan kepercayaan masyarakat, ya lakukan hal seperti itu. Ini lembaga negara, dibayar pakai keringat rakyat. Jangan membohongin rakyat, jangan ngerjain rakyat. Kira-kira seperti itu. Dampaknya apa? Yang kena bukan cuma hakim MK atau oknumnya lah, atau Pak Anwar aja, tapi yang berdampak apa? Kehidupan kita jadi nggak dipercaya. Bayangkan, ketika MK memutuskan hasil itu, ya, indeks harga saham ambruk. Lalu ketika kemarin Gibran dideklarasikan, rupiah mendekati 16.000. Ini apa ini? Ini yang sedang dicari apa? Ingin membangun, ingin meruntuhkan. Kami mencintai Pak Jokowi, tapi tentu saja kami lebih mencintai NKRI. Itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Jo. Terakhir ini Mas Usep ingin menanggapi? Iya, saya penekanannya Pak Yofi tadi ya terakhir ya soal responnya KPU ya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkewenangan membuat peraturan KPU ya, peraturan pemilu gitu. Nah, menurut saya masih ada waktu tuh buat KPU ya kalau merasa kewenangannya itu penting ya dan bisa memperbaiki demokrasi kita, pemilu dan demokrasi kita gitu ya. Yang putusan yang ada sekarang itu kan tafsir dari Ketua MK sebagai pembaca amar putusan gitu, dengan menilai komposisi hakimnya adalah 5-4, menerima 5, menolak 4. Tapi kalau kita rinci kan sebenarnya 2-3-4 gitu. Nah, tinggal KPU apakah mau pakai tafsir yang saya tekankan tadi tuh untuk kemudian nanti di penetapan calon presiden dan wakil presiden Gibran tidak lolos menjadi peserta pemilu gitu, karena tidak memenuhi putusan MK yang dirumuskan oleh PKPU gitu. KPU berani nggak untuk kemudian mengoptimalkan gitu ya kewenangannya membuat peraturan yang punya tafsir yang mandiri gitu, bukan tafsir yang mengikuti saja simpulan dari Ketua MK dalam hal ini Anwar Usman yang menyimpulkan hakimnya komposisinya 5-4, padahal bukan 5-4, 2-3-4 padahal yang 4 menolak paling banyak gitu. Nah, berani itu punya KPU. Saya sih berharap ada kemandirian yang dibuktikan oleh KPU untuk menjamin dinamika pemilu sampai kemudian pemungutan suara lalu penghitungan penetapan pejabat pemilu terpilih gitu ya, itu dikondusifkan oleh peraturan yang bagus oleh KPU. Ini kesempatan KPU sih membuktikan kemandiriannya KPU gitu. Ya, terakhir nih Mas Usep, harapannya bagaimana ini Mas? Singkat saja. Harapannya tadi ya di KPU semoga bisa mengkondisikan peraturan yang bagus. Nah, tapi momentum ini kan gini ya, kegelisahannya Mas Jo dan pemirsa tadi kan, momen ini tuh menyadarkan kita kalau pemilu dan demokrasi kita tuh gak bagus-bagus amat gitu. Nah, harusnya ini jadi momentum penting untuk perbaikan di dalam tahapan kampanye nantinya gitu ya. Kalau ada yang mendukung isu politik muda tuh seharusnya gimana? Jangan-jangan bukan yang ditawarkan Gibran ini gitu. Yang mau bikin demokratisasi untuk melawan politik dinasti gitu, harusnya bagaimana gitu di tahapan kampanye. Lalu setelah pemerintahnya terpilih, mutlak kita harus merevisi undang-undang pemilu. Diingatkan lagi karena di pemilu 2024 ini banyak banget masalahnya yang itu harusnya bisa selesai di revisi undang-undang pemilu di DPR dan pemerintah, bukan melalui MK dengan menambahkan norma hukum gitu. Oke, dan terakhir kita ke Mas Jo, ini harapannya juga seperti apa sebagai pelaku medsos agar kita bisa tetap menciptakan kondusivitas di media sosial dan juga netizen merasa mendapat keadilan begitu Mas Jo, silakan. Ini ternyata follower saya banyak yang dengerin ya, ini beberapa sudah dipesan. Tapi ginilah, saya carikan sedikit saja. Jadi ini yang gini, kembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, ya, karena itu adalah benteng terakhir keadilan kita. Dengan apa? Pecat
ya siapapun yang dinilai merusak marwah MK. Yang kemudian adalah kembalikan pemilu ini menjadi pemilu yang fair, yang adil. Pak Jokowi itu bukan penjahat. Pak Jokowi mungkin ya karena dekat dengan orang yang petik, akhirnya ikut-ikutan seperti itu. Artinya kembalikan pemilu ini menjadi pemilu yang fair. Ya, jangan karena anaknya ikut. Nah, inilah kita takutkan. Ini mungkin ini pertama di dunia ada anak presiden yang masih aktif presidennya ikutan pilpres. Kan lucu ini. Nah, inilah kemudian kami enggak. Ini jangan salah paham. Bukannya mungkin karena kami takut karena Prabowo ditemani oleh Gibran. Enggak, tidak. Itu enggak masalah. Tapi karena diawali dengan hal-hal yang curang tadi, maka ada kemungkinan ada kecurangan-kecurangan berikutnya. Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa alat negara tidak ikut-ikutan di belakang ini? Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya kepada Mas Usep dan juga Mas Jo. Bersama Sinta kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang. Selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin dan juga bersama pengamat dan pelaku media sosial Mas Jo Prai. Elshinta News and Talk.